gue percaya nggak sih nih sama Tuhan nih gitu. Gue mau percaya, tapi kok kayak susah kayak gini sih gitu loh. Jujur aja si Ko Budi itu kan dia kan sering nasehatin kan. Kalau aku ngerasa apa dia kan nasehatin terus nih. Tapi nggak ada semua perkataan yang aku dengar. Dia ngomong sampai busa-busa juga, aku nggak mau denger. Buat aku tuh kayak lu mah ngomong aja gampang. Jadi ya, dan ya hari itu ya akhirnya aku pasrah ya. Jadi ya udahlah, kalau memang cara Tuhan mau begini ya udah gitu. Jadi aku sejak pernikahan tahun keempat ya udah aku jadi jemaat biasa aja, datang ke gereja, bawa anak di baby room, habis itu tungguin mereka sekolah minggu gitu kan, habis itu udah pulang gitu, nggak ngapa-ngapain. Oh benar, itu selama berapa tahun? Berapa tahun ya? Nggak ingat juga aku. Pokoknya kan ini kan Jadi jemaat normal. Jemaat normal aja. Aku kan tahun ini 2024 kan jadi majelis. 2023 tuh sempet di Oikmas sebentar. Okay. Ya berarti ya 2 years. Ya sekitar gitu lah. Jadi jemaat biasa aja gitu. Nah terus masih ini nih, entah masih ngeyel atau apa ya. Ini ada memang auban. Ya jadi hari itu dibukain kesempatan sekolah. Nah, tapi bukan sekolah spesialis, sekolahnya sekolah S2. Jadi kalau kayak dokter itu kan kami tuh punya kayak 2 gelar ya, S.Cut, sarjana kedokteran sama dokter. Kalau misalnya mau jadi spesialis itu dokter tuh berarti maksudnya profesi. Spesialis kulit apa gitu kan. Itu ambil, tapi kalau jalur yang S2 itu jalur yang S.Cut gitu loh. Jadi bukan spesialis sama. Bukan spesialis, tapi ya jalur akademis aja. Akademis. Gitu. Oh berarti buat jadi dosen, buat mengajar dong berarti. Enggak juga ya, karena aku ngambilnya manajemen kan. Nah jadi masih mikir hari itu udah mulai mikir sih, jangan-jangan nih mencari achievement lagi nih gitu kan. Pakai sekolah sekarang, dulu pakai kedok pelayanan, sekarang pakai kedok sekolah gitu. Jangan mencari achievement lagi. Terus pikir-pikir lama segala macem. Pokoknya hari itu kan karena pandemi apa gitu kan. Promo kan, nggak ada yang masuk uni kan. Definitely. Jadi promo, jadi kayak maksudnya kok murah banget ya uang sekolahnya. Biasa ya mama. Diskon. Iya langsung. Terus kayak kalau ini lumayan banget ya, cuman kayak gini, dan itu cuman weekend seminggu sekali gitu loh. Pikirnya gitu kan, cuma weekend seminggu sekali kan, masa nggak bisa? Online lagi, kan? Masa nggak diambil gitu kan? Udah pikir, tanya orang, tanya expert lah, kakak kelas gitu, tanya gimana ya baiknya apa gitu ya. Akhirnya diputuskan sekolah. Nah jadi 2 tahun itu kosong, sekolah. Jadi jemaat biasa iya, tapi sekolah. Gitu. Belajar online kok. Betul, belajar online. Bikin ya, gitu. Enggak lah, dia udah gede. Bikin tugas gitu. Enggak lah, gue punya urus lah. Gue belajar. Iya ya betul, gue mau belajar ya, gue mau bikin tugas gitu. Nah jadi ya udah sih. Terus ya makanya ini jadi panjang. Jadi setelah selesai kuliah manajemen gitu kan, juga udah menyadari betapa diri ini nih bobrok gitu ya, dan sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan ya ternyata seumur hidup ini tuh ditopang oleh anugerah Tuhan. Kalau Tuhan nggak berbelas kasihan ya udah dibuang dari kapan hari gitu kan. Tapi bisa sampai di sini, diingetin lagi, dibawa balik lagi gitu. Ya aku menikmati aja jadinya perjalanan itu gitu ya. Nah disitulah diminta untuk di Oikmas. Diminta di Oikmas, terus tuh sekarang udah dengan lebih serius lah ya mendoakan ini itu. Sorry Ci, Oikmas itu apa? Mungkin untuk beberapa orang yang belum tahu itu Oikmas itu apa? Oikumene dan
hubungan masyarakat. Kayaknya Gak itu. yakin banget. Jujur gue juga gak yakin. Bener lah, oikumene dan hubungan masyarakat. Oke. Jadi itu kan bagian dari pelayanannya sosial. Sosial. Untuk kita tuh menjangkau juga orang-orang di sekitar kita, menolong mereka yang membutuhkan. Jadi lebih ke pelayanan sosial. Pelayanan sosial ya. Itu. Karena kan kalau kayak diakonia kan banyak kan membesuk orang yang sakit di jemaat kita. Sosial juga tapi. Sosial juga, cuman itu kan lebih ke jemaat di dalam. Mhm. Nah, kalau yang Oikmas ini akan lebih banyak fokus di yang keluar. Oke. Gitu. Siap. Oke, jadi di Oikmas habis itu digumulin gitu ya. Ya digubulin baik-baik. Ya udah pelayanan tuh 1 tahun di Oikmas dan ya Tuhan terus membentuk lah, karena buat aku mah kayak oh ya ini mah jadi ladang mempraktekkan apa yang aku pelajari di kuliah manajemen itu kan. Yes, Karena kan yes, aku yes. harus urus stok obat dulu tuh. Ngurusin gimana nih ngatur dokter-dokternya supaya ready di tanggal ini, tanggal itu gitu. Dipersiapin Tuhan tuh, Ki. Iya, makanya menarik Iya, banget kan. Jadi aku rasa ini Tuhan bener-bener cara Tuhan tuh bener-bener indah banget gitu. Maksudnya aku tuh nggak ngebayang kalau misalnya dulu waktu aku datang Musa Erwin tuh, terus Musa Erwin iyain, waduh, kayaknya jadi apa itu ya? Kayaknya jadi batu sandungan deh gitu. Jadi ya aku bersyukur gitu. Hari itu tuh Tuhan bener-bener tutup semua pintu untuk aku nggak bisa dapet apa yang aku cari itu ya. Karena memang semuanya harusnya di dalam Tuhan. Gitu. Benar. Itu actually menurut gue kayak itu mungkin kayak tadi lu bilang kan lu dihancurin gitu ya. Tapi menurut gue satu sisi Tuhan tuh lagi ngejaga lu sebenarnya. Betul. Iya, karena Tuhan tahu kayak this lead to destruction kayak gitu sebenarnya. Jadi kayak ditutupin dulu, enggak, gue mesti jaga lu kayak gitu. Bahkan kayak pelayanan berikutnya lu dibentuk terus kan. Akhirnya disuruh istirahat sama 2 tahun tapi emang dan jadi kuliah lagi, belajar lagi iya, gitu betul. kan. Habis itu malah dipakai dalam pelayanan berikutnya menurut gue sebenarnya sesuatu hal yang baru lu pelajarin juga kan. Dan itu benar-benar langsung dipraktikin dan bisa digunakan di masyarakat gitu. Jadi gue ngerasa kayak your life itu ini something yang menurut gue amazing ya. Lu itu benar-benar melihat dan peka sama apa yang Tuhan kasih tunjuk. Walaupun kedagingan kita masih lemah ya. Tapi masih berusaha untuk peka sama Tuhan. Itu yang gue dapat dari apa yang tadi gue dengar dari cerita lo. Kenapa? Karena dari bayangin dari katek lu bisa kayak gue jadi host mama aja dari kayak what? Dari cecing loh ngomongin alat ini tunggu tapi dia kayak hah? Jadi, Nanti kan jadi ada yang lagi kayak gitu nanti di aduh, BCC. nanti mungkin nggak tahu. Di BCC yang nanti nih. Nggak tahu ya. Kayak gitu dan dari situ prosesnya itu loh, gimana kayak mencari achievement, which is artinya lu sadar kayak achievement itu sebenarnya kayak berhalanya lu kan. Iya ya. Iya kan? Sebenarnya itu salah satu berhala gitu kan. Mungkin karena gue waktu baca Counterfeit God-nya dari Timothy Keller itu juga ngebahas kayak sebenarnya berhalanya kita itu intinya kan sebenarnya diri kita kan. Dan itu gak bisa dihilangkan, tapi bisa di-replace. Dan kita replace sama Tuhan. Kayak gitu. Dan ketika kita sadar ini nih berhalanya kita, ya kita replace itu sama Tuhan. Dan akhirnya achievement itu pasti ada, pengennya itu masih ada, kayak satu sisi masih ada lah kayaknya. Cuma karena udah replace sama Tuhan, kita tahu oh kita lebih choose Tuhan daripada achievement itu. Makanya gue bilang lu strong sih. Kenapa tadi gue bilang lu strong? Menjalani apa yang Tuhan kasih it's not that simple. It's not that simple. It's really hard. Dan selama setahun walaupun lu komplain sama Tuhan, tapi lu tetap obedience. Ya, tetap dijalanin aja gitu kan. Tetap jalan aja gitu, tetap jalanin aja. Dan menurut gue itu is a strong move. Itu susah. Kayak, I mean, struggle. Gue tahu itu struggle-nya kayak gimana gitu. Kayak gimana ya hari itu? Antara gue percaya nggak sih nih sama Tuhan nih gitu. Kayak gitu loh. Kayak gue percaya, tapi kok kayak susah kayak gini sih gitu loh. Iya. Tapi kalau nggak percaya, gue percaya siapa? Iya. Nah kan, lebih amsyong lagi kan kalau nggak ada pegangan gitu. Terus gue pegang siapa? Pegang diri sendiri. Ya diri sendiri juga kayak gini modelnya. Iya, pegangnya radical shift. Radical shift. Ya gitu. Jadi bersyukur sih udah sampai saat ini dan ya itulah. Jadi waktu diminta untuk jadi majelis, aku tuh merasa, bahkan aku masih ingat waktu diminta jadi majelis itu, aku lagi baca Musa, Keluaran. Oh, Keluaran. Keluaran 1, 2, 3, 4.
waktu Tapi aku Musa nggak bisa dipanggil. ngomong. Iya gitu. Gue juga gak bisa. Iya, jadi aku tuh merasa gini loh. Musa sih panjang banget ya. Dia 40 tahun jadi pangeran Mesir. Lalu dia 40 tahun jadi gembala. Dan aku kan belajar waktu Musa jadi pangeran Mesir itu, dia tuh dibekali sangat banyak karena hari itu Mesir adalah peradaban tertinggi Iya. di hari itu. Sehingga dia mungkin tuh levelnya profesor gitu, ngerti nggak? Ya kayak smart guy. Iya, dia Basically tuh pokoknya pasti apapun tahu pinter, lah. Iya, semua iya. dia pelajari gitu. Aha. Terus tiba-tiba diturunin jadi gembala, tiap hari sama domba coba. Iya. Maksudnya Terus sama istrinya juga sih. iya sih, cuman maksudnya nggak tahu akhirnya tuh udah ada anak belum. Maksud aku tuh kayak dia tuh mau ngomongin sesuatu yang dia udah pikirin pelajaran sama ini tuh iya, nggak ada yang ngerti gitu kan, kayak 40 tahun. Iya. Nggak gampang loh. Baru setelah dia dipanggil itu dan dia kan jadi minder ya, Yeah, akhirnya jadi definitely. minder, terus kayak merasa nggak sanggup. Tapi justru benarnya di situ kan. Memang Tuhan tuh nggak pernah panggil orang yang merasa sanggup. Bener. Itu kan kayak aku dulu. Bener. Itu kan kayak aku dulu. Iya. Gue Iya agree kan? banget, gue agree banget. Nah, Based on my jadi experience juga kayak gitu sih. Justru karena udah merasa nggak sanggup, udah tahu kita nih kecil gitu ya, baru ya memang Tuhan pakai gitu loh. Karena memang dari situ ya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Gitu. Jadi aku tuh merasa meskipun masih ecek-ecek ya, tapi aku tuh merasa hari itu kayak Musa gitu loh. Dulu dokter gitu kan, pinter apa gitu. Asdos gitu. Keren deh. Nah, terus turun gitu kan. Tiap hari cuma nungguin anak main aja gitu. Hari itu kan mereka belum fasih bicara, ngobrol kayak sekarang gitu. Jadi banyak kan bengong gitu. Jadi ya gitulah kayak Musa gitu. Nah, terus sekarang tuh ya belum terlalu gimana sih. Cuman ya maksudnya bukan yang kayak jadi dokter spesialis terkenal gitu kan, tapi maksudnya kayak sekarang tuh mulai nih Tuhan mau pakai untuk berkarya gitu ya di gereja, di pelayanan dan ya lebih besar lagi gitu. Iya. Iya, jadi aku ingat banget hari itu tuh baca Musa tuh kayak kenapa cocok banget gitu ya, bacanya Musa di saat itu gitu. Ya pas pengutusan panggilannya. Iya, maksudnya kan udah baca Musa dari dulu juga udah baca Musa. Iya. Tapi hari itu tuh bener-bener ya menurut aku Tuhan kayaknya teguhkan. Jadi hari itu ya aku sih bukan dengan pede ya, maksudnya dengan keyakinan bahwa memang ini Tuhan yang panggil. Gitu, Tuhan yang panggil untuk aku melayani di sini. Oke, nice. Bahkan ya waktu itu apa? Voting kan ya, gimana sih ngomongnya? Oh, coblos. Pemilihan majelis, Ya. coblos pemilihan majelis. Paginya gitu kan, Minggu, Senin paginya tuh Senin pagi. entah gimana kok cukup lama, hari itu udah sampai Yosua. Jadi kan dari kok Yosua ya? Oh, Yosua sih? Iya. Lu baca berurut? Baca berurut gak? Kalau nggak berurut? Nggak tahu ya, kok hari itu baca Yosua ya? Aku ngerti. Oh, karena Musa Erwin tuh panggil aku tuh nggak pendek loh waktunya. Oh, maksudnya lu pasti diajak itu udah lama gitu. Iya, nggak okay. bukan yang kayak minggu depan jadi ya gitu. Enggak. Ada banyak, kan banyak yang ini. Nampaknya lama tuh. Prosesnya cukup panjang. Jadi kok hari itu bacanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut sebab aku menuntun engkau. Terus kepilih malamnya. Jadi Senin, jadi kayak gimana? Pokoknya kayak udah kepilih lah gitu. Abis baca itu kepilih. Nice. Jadi kayak somehow aku tuh tahu gitu. Oh kayaknya kepilih deh. Jadi kalaupun kepilih pun aku udah nggak berbangga gitu. Karena ya Tuhan yang panggil, Tuhan yang tempatin. Dan bisa di majelis PWG ya diaturin sih ya, ditempatkan. Tapi aku melihat bahwa ini cocok banget. Sama setim sama gua. Iya gitu. Jadi aku nggak ngerti apa pertimbangannya waktu aku ditempatkan di PWG. Cuman buat aku ini sesuai dengan apa yang sudah aku gumulkan. Dulu-dulunya. Jadi dulu tuh memang aku banyak mengurusi, gimana ceritanya banyak. Ya waktu pelayanan mahasiswa dulu, waktu masih jadi mahasiswa banyak ngurusinnya kayak tema-tema acara persekutuan. Iya. Konteks membicara. Jadi kan aku kayak mau nggak mau tuh harus buka buku NIV Study Bible tuh buat lihat nih eksposisinya gimana apa gitu loh. Jadi kayak udah terbiasa gitu ya dengan itu.
PA gitu kan, study Bible gitu. Buat aku itu maksudnya kok bisa pas ya gitu. Jadi ya indah lah cara Tuhan tuh. Waktu sekarang lihat ke belakang, bener-bener cara Tuhan tuh ajaib ya. Menarik. Wow, ya. Gitu. Keren sih, Ci. Keren banget. Gila. Harusnya kamu panggil aku dari dulu kan. Dari dulu apa nih? Enggak lah, kalau dulu saya belum jadi. Jadi nanti jelek ceritanya. Itu menarik sih, menarik banget karena gue juga punya similar experience. Similar tapi nggak sama lah. Pokoknya India waktu gue sempet, gue lupa gue diminta jadi apa. So gue bilang kayak anjir gue nggak layak banget kayak gitu. Gue nggak layak nih, gue nggak bisa deh kayak gitu. Habis itu ada yang ngomong ke gue, dia bilang kayak ketika lu nggak layak, ketika lu merasa nggak layak, sebenarnya Tuhan lagi melayakkan lo kayak gitu. Karena lu dipanggil lo sama Tuhan. Dan gue merasa kayak anjir gue nggak layak banget. Kayak gue lupa sih pelayanan apa sih. Waktu itu gue bilang kayak kayak nggak mau deh, gue merasa nggak layak. Kayak pengurus KP or something deh kayak gitu, gue lupa. Karena ada time gue ngerasa kayak udahlah gue nggak mau dulu deh, gue pengen jadi jemaat doang kayak gitu. Kayak tired, habis itu kayak gue merasa kayak diri gue kotor. Adalah pergumulan gue gitu. Habis itu ketika dipanggil gitu kayak I don't think I'm ready gitu. Dan di situ baru ada yang bilang kayak gitu ke gue, ketika lo merasa nggak layak, lo itu sebenarnya layak gitu. Habis itu kayak oke, gue doain, habis itu ya udah gue jalanin. Dan ternyata actually it's one of the apa ya, kayak momen crucial menurut gue dalam masa pelayanan gue. Karena momen itu ketika gue jalanin semuanya, gue semakin dekat sama Tuhan. Di situ gue benar-benar kayak berserah sama Tuhan. Bahkan gue bilang gue sibuk banget, gue nggak bisa melayani ini gitu, gue nggak ada waktunya gini gitu kan. Tapi Tuhan kasih waktunya. Tuhan kasih waktunya kayak ketika gue bilang kayak gue nggak bisa datang nih acara ini, gue nggak bisa datang. Tiba-tiba gue bisa pulang cepat, habis itu gue bisa ngelakuin atau kayak somehow kayak gitu kan. Jadi gue ngerasa kayak oke, emang Tuhan emang kasih waktunya sih. Jadi gue ngerasa kayak ya udah everything for God's glory gitu. Ya. Ya menariknya tuh itu ya, karena waktu Tuhan itu waktu melahirbarukan kita gitu ya. Ya Tuhan tuh nggak bikin kita jadi orang lain. Ya dan apa ya? Dan dia juga menghargai kita punya kehendak, perasaan gitu. Sehingga yang menjadi indah itu adalah ketika Tuhan mengulurkan tangan, kita merespon gitu. Yes. Meskipun hari itu mungkin kita tuh nggak ngerti gitu ya, susah. Pakai nangis gitu kan. Tapi waktu lihat ke belakang justru momen-momen itu, perjalanan itu tuh jadi indah gitu. Ya kita selalu think back sih, harus think back dulu kayak dulu Ya, gimana kayak itu. Gue melihat tuh mungkin tadi kayak lu bilangnya lahir baru ya Ci. Gue melihatnya itu kayak perjalanan sama Tuhan. Makanya actually Cocok nih. Judulnya The Journey karena The itu Journey. sebenarnya kayak gitu. Karena emang gue pengen kayak podcast ini kan juga menceritakan perjalanan kita sama Tuhan gitu. Dan journey-nya kita sama Tuhan itu I don't think itu cuma sekali dalam kehidupan kita. Nggak mungkin cuma sekali doang plek, habis itu nggak bakal ada pengalaman sama Tuhan tuh nggak ada, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena hidup kita itu bakal ada terus. Makanya satu podcast kayak gini aja, gue yakin banyak banget ceritain di lu yang belum bisa diceritain. Iya kali ya. Gue yakin. Iya, Kalau iya. kita lanjutin terus ya ini bisa sampai 10 episode bisa. Itu supaya stoknya banyak gitu mah. Iya. Iya. Ya, ada in the future lagi kan kita bakal ngalamin sama Tuhan lagi kan. Betul. Dan itu pembentukan kitanya itu loh sama Tuhan itu yang menurut gue precious banget, dan itu yang ngebentuk kita punya relasi sama Tuhan yang erat gitu. Dan that's the thing, makanya the journey kan, perjalanan sama Tuhan kan. Dan itu suatu hal yang kayak gue ngerasa kayak this is a good thing gitu. Mengalami Tuhan it's important in our life banget. Tapi kayak gini Ci, gue ada satu request juga. Karena kan mungkin teman-teman kita yang lagi dengerin kita kayak gini mungkin punya pengalaman yang sama, mungkin ada struggle yang sama kali ya. Mungkin di posisi kayak lu udah mau married nih, habis itu kayak dulu gue wanita karir, nanti ketika gue married gue kerja atau enggak nih kayak gini. Ya lu gak usah kasih tau jawabannya karena wanita karir juga nggak salah. Iya. Betul. Ya cuma maksudnya kayak gimana cara mereka melewati struggle ini, pergumulan ini mereka yang mungkin sekarang mereka lagi kayak nggak tahu struggle kayak Tuhan manggil gue kayak gini, tapi gue maunya kayak gini.
Nah, lu ada nggak kayak encouragement atau waktu itu ketika lu kan tadi lu berdoa, habis itu kayak lu tetap jalanin. Tapi kan struggle-nya susah tuh. Mungkin ada nggak kata-kata encouragement buat mereka atau mungkin apa yang waktu itu lu alamin gitu mungkin lu ceritain? Pertama pasti ya kita harus terus dekat sama berpegang sama firman Tuhan sih, karena jujur aja si Ko Budi itu kan dia kan sering nasehatin kan kalau aku ngerasa apa dia kan nasehatin terus nih, tapi nggak ada semua perkataannya yang aku dengar. Jadi cowok susah ya. Iya, sabar ya. Nah, tapi lucunya adalah besoknya atau berapa hari seminggu kemudian gitu, aku baca Alkitab, sebenarnya isinya sama yang diomongin Ko Budil. Tapi lebih kena yang ini. Tapi yang ini, oh, ya ampun Tuhan, ampuni aku gitu. Iya, langsung kayak, oke Tuhan, saya sadar sekarang. Jadi aku bilang, memang lu kagak ada kuasanya. Yang ada kuasanya firman Tuhan. Kemudian cuma kayak, ya kan minggu lalu gue udah ngomong. Iya gitu, enggak dalam hati aja lah. Iya, jadi ya menurut aku tuh tentu punya pasangan yang baik, punya pasangan yang ini ceritanya konteks mau merit dan mengejar karir atau apa itu kan ya, tadi. full time mom gitu kan. Tentu ya punya pasangan yang seiman, punya pasangan yang sama-sama mencintai Tuhan ya, yang sama-sama mau jalanin firman Tuhan itu penting. Tapi ya terpenting adalah kita sendiri tuh hidup di dalam firman Tuhan. Gitu. Oh wow. Iya, karena ya itu yang aku alamin. Dia ngomong sampai busa-busa juga, aku gak mau denger. Buat aku tuh kayak, lu mah ngomong aja gampang. Padahal maksudnya nasihat dia tuh nggak jahat, Sebenarnya baik. good, ya. Iya baik gitu loh. Tapi sekali firman Tuhan yang ngomong, itu firman Tuhan tuh bener-bener kuat banget gitu loh untuk kayak menusuk hati kita atau menegur kita dan bahkan juga menghiburkan kita gitu. Jadi, kalau firman Tuhan udah ngomong tuh kayak aku kayak bertekuk lutut gitu. Lalu yang kedua ya mengenali panggilan sih. Jadi kenapa sih aku mau jalanin ini semua gitu? Karena aku yakin bahwa Tuhan panggil kita gitu loh. Aku pas banget kemarin itu yang kota kapan ya, minggu lalu kayaknya. Kalau dilanjutin itu ada tulisannya gitu, tulisan Paulus di Kisah Rasul itu, kepada penglihatan yang dari atas itu tidak pernah aku tidak taat, dibilang. Penglihatan yang dari atas itu sebenarnya kalau di bahasa aslinya itu kan akhirnya tuh vision gitu. Jadi ya aku sih meyakini bahwa proses aku selama menjadi dokter itu tetap akan Tuhan pakai juga suatu hari, karena aku masih terus punya kerinduan, punya apa ya kerinduan ya untuk bangsa ini, untuk kondisi medis di bangsa ini gitu. Masih itu. Meskipun ya sekarang belum tahu ya apa yang bisa dilakukan gitu. Terus rasanya kok kayaknya nggak mungkin ya dengan situasi aku yang jauh banget ya dari dunia permedisan sekarang. Tapi aku meyakini bahwa proses itu tuh Tuhan akan pakai juga. Nah tapi memang dalam masa ini gitu ya, Tuhan memanggil untuk aku ya mendampingi anak gitu, mendampingi keluarga aku sebanyak mungkin gitu. Soalnya gimana ya, yang sering aku pikiran tuh gitu, maksudnya aku mungkin bisa mengobati banyak pasien, mungkin bisa penyuluhan ke banyak orang gitu, tapi aku belum tentu bisa dapetin jiwanya ya gitu. Tapi kalau misalnya sama anak-anak ya aku bisa share firman Tuhan ke mereka, aku doa sama mereka gitu kan. Aku ceritain nih gimana pengalaman kita sebagai orang Kristen nih kalau lakuin firman Tuhan tuh kayak apa gitu. Ya somehow aku ya beriman ya, berharap juga bahwa ya someday nanti di surga ya kami akan bertemu lagi gitu. Aku mungkin gak ketemu sama pasien-pasienku yang aku obati kalau misalnya aku jadi dokter ya, di surga tuh nanti belum tentu ketemu mereka gitu. Tapi ya aku akan ketemu dua anak ini nanti di surga gitu. Karena kami ya mengusahakan untuk ya apa ya, bawa mereka kepada Tuhan. Jadi sekarang kita aku gandeng tangan Tuhan, aku gandeng tangan mereka. Someday Tuhan yang akan gandeng tangan mereka sendiri gitu.
Jadi ya itu harus dibangun dari sekarang. Kalau misalnya tunggu nanti, ya yang sekarang aja aku dengan motivasi yang baik aja, aku masih terus menyakiti mereka ya dalam keberdosaan tuh, masih terus membuat luka lah dalam mereka. Ya apalagi kalau misalnya kayak nanti gitu loh, udah berapa banyak tuh luka yang terjadi, terus waktu-waktu yang hilang gitu, yang dulunya kayak tanda kutip ya gampang lah, kita tinggal temenin mereka main gitu, meskipun kalau jalannya sih nggak gampang gitu ya. Tapi kalau dibandingkan gitu ya, kayak gampang kan, kita cuma tinggal temenin mereka main aja gitu loh. Dibandingkan kalau nanti udah dewasa gitu, udah beda lagi kan ceritanya. Ya, beda lagi. Mereka gak akan minta main lagi gitu loh waktu udah gede. Mereka minta duit. Iya. Gua nggak butuh lu punya ini deh gitu kan. Iya kan kayak gitu loh. Nah jadi uang jajan mau makan sama temen. Iya gitu. Maksudnya ada masanya mereka tuh nggak akan kembali lagi sama kita gitu loh. Dan ya mereka akan menempuh jalan hidup mereka masing-masing gitu kan. Nah jadi ya aku sih berharap lebih banyak sih orang tua yang memahami hal ini. Oke. Gitu. Ngerti sih. Bukan berarti ini menjadi wanita karir tuh salah, enggak. Dulu tuh aku tuh ya sombong ya. Jadi kayak karena aku memilihnya A, maka yang B itu salah. Padahal nggak gitulah. Aku makin melihat sini justru orang-orang yang bisa kerja terus di rumah masih perhatiin anak lagi. Wah, itu lebih luar biasa lagi. Iya. Tenaganya dari mana itu? Aku bayanginnya aja kayak ya ampun, gue di rumah sana aja udah capek. Ya dia di luar kan capek lah ngurusin orang, capek di perjalanan. Terus sampai di rumah dia harus ngeladenin anak dengan baik ya. Maksudnya nggak pakai marah-marah kalau bisa gitu. Itu nggak gampang loh. Nggak gampang. Jadi justru aku makin kagum sama orang-orang yang seperti itu ya. Bisa tuh membagi energinya begitu rupa, kewarasannya begitu rupa untuk bisa kerja terus juga tetap perhatiin anak gitu. Itu parenting nggak gampang sih. Iya betul. Tapi pertama-tama parenting ya itu menurut aku sih ya dalam Tuhan. Jadi mau ilmu apapun ya kan, takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan. Gitu. Jadi ilmu parenting apapun boleh lah, pasti kan ngajarin yang baik lah ya. Gitu. Cuman ya gitu. Harus base core-nya. Base core-nya. Betul. Ya, itu yang penting sih. Dan dari situ gue bisa dapetin sih kayak beberapa poin kayak sebenarnya itu pertama itu relasi sama Tuhan sih. Relasi sama Tuhan dari kita ya. Karena tadi one point yang menurut gue sangat interesting dari lo sih. Tadi lo bilang kayak seberapa bagus pasangan lo, seberapa rohani pasangan lo, kasih lo nasihat yang baik-baik maupun dari Bible segala macam. Kalau lo nggak punya relasi sama Tuhan yang baik, itu sia-sia sebenarnya. Karena baik lagi punya pasangan yang baik bukan berarti garanti lu punya relasi yang baik sama Tuhan. Karena relasi sama Tuhan itu lu sama Tuhan, bukan karena pasangan lu jadi lu sama Tuhan baik gitu. Kayak bukan mediasi gitu pasangan kita. Ya betul. Itu something yang important dan mungkin beberapa orang kadang-kadang miss gitu. Karena gue nggak tahu sih, beberapa kan pengen nyari pasangan yang baik, yang seiman, serohani kayak gitu. Mungkin gue bukan cewek, tapi disclaimer, gue sering dengar kayak gini kayak beberapa cewek kayak, oh gue butuh pasangan yang lebih rohani dari gue, yang bisa ngelit gue kayak gitu. Tapi balik lagi, lo orang sendiri itu punya relasi sama Tuhan yang baik juga nggak kayak gitu kan? Ketika lo minta di-lead sama pasangan, tapi di-leadnya itu kayak gimana? Lo kayak, oh gue lepas tangan, tarik gua. Enggak lah. Ngerti kan maksud gue kan, tapi kan gak gampang loh. Iya gak kayak gitu dong. Gampang loh, karena gitu. Kita kan sebagai istri kan disuruh tunduk ya. Gak gampang loh tunduk. Iya. Coba tuh tanya. Ya maksudnya menurut aku gak mudah, karena kan keberdosaan kita, ego gitu ya, merasa ya gue juga tahu kok apa yang benar gitu kan. Ya ada lah sisi-sisi kayak gitu, itu jadi nggak gampang loh. Jadi maksudnya nggak salah minta pasangan yang bisa ngelit harus gitu kan. Harus gitu memang semua laki-laki ya. Harus memimpin kan, kamu kepala keluarga. Benar, tapi jangan sampai hope-nya kita itu dari pasangan kita. Betul. Makanya relasi sama Tuhan menurut gue itu lebih important lagi. Jadi setiap masing-masing dari kita itu, pasangannya juga perlu, kitanya juga perlu untuk punya relasi yang dekat sama Tuhan. Dan dari situ baru kita tahu panggilan kita.
Dan dari situ baru tuh kayak mikirin kayak Tuhan ngomong apa, kepekaan sama Tuhan, kayak mikirin struggle ya, kayak cara berpikir lu yang kayak tadi kan kayak pengen sama anak lu pengen anak lu ntar bisa digandeng Tuhan gitu kan. Menurut gue itu suatu hal yang pengen didik mereka, itu suatu hal yang beautiful gitu. Dan itu struggle yang setiap dari kita mesti pikirin baik-baik gitu. Karena baik lagi wanita karir juga nggak salah kan ya. Iya nggak salah. Dan tapi balik lagi ingat juga tugasnya kita ketika kita memilih, ketika para wanita menjadi wanita karir itu kan menambah tanggung jawab sebenarnya. Betul. You guys semangat, gue cuma bilang gitu. Kamu sudah memilih. Pilihannya kayak gitu ya. Iya. Ini nih ada kalungnya nih. Apa tuh? Ini kalung. Bisa nggak di-shoot? Apaan tuh? Kalung ini sebenarnya segitiga kasih. Iya. Ada budul, ada olin loh. Ada inisialnya? Iya dong. Keren banget. Suami tercinta. Iya. Jadi kalungnya itu kayak segitiga. Iya, segitiga. Itu ada B, habis itu O, habis atasnya salib. Betul. Jadi makin deket kita sama Tuhan, kita juga akan makin deket gitu loh. Gitu. Jadi itu menarik tuh. Bener. Dibahas dong nanti di mana? Ya sebenarnya kemarin sama Koriko sama Cici udah bagus. Baiklah. Tapi nanti bakal banyak lagi kayak gitu. Iya. Harus lebih sering di sounding. Mungkin para pasutri bisa datang podcast kita. Yang PWG juga dong. Oh iya PWG juga ya. Wis boleh nih. Ya. Dan ini actually ceritanya dari Ciolin ya. Thank you banget Ci udah ceritain gitu banyak. Dan dari cerita ini mungkin dari kalian ada yang merasa kayak aduh gue lagi struggle atau gimana, yuk mix relationship sama Tuhan. I think that's important. Dan menurut gue inilah prosesnya kita masing-masing. Kita ada salib yang mesti kita pikul, kita mesti ada pikiran yang mesti kita pikirin. Bergumullah sama Tuhan, nikmati itu. Dan ini baru satu cerita, bakal banyak ada journey lain dari orang lain lagi, mungkin dari Ciorin lagi, kita undang lagi atau enggak. But for now ini Beranda Podcast, karena di Beranda ada berita-berita. Bye bye.